Baik, kita mulai bahasan kita pada bagian pertama. Kita akan bahas secara singkat namun padat pembahasan tentang kitab As-Siyam. Hal-hal terkait dengan pembahasan puasa. Supaya pembahasan kita lebih argumentatif, saya akan coba hadirkan satu contoh kitab yang menjadi rujukan. Ini sederhana, banyak jilidnya, hanya satu jilid saja. Kemudian jumlah halamannya pun tidak terlampau tebal. Jadi kita bisa keluarkan setiap tematikal pembahasannya agar teks terkait yang dituliskan di buku ini bisa kita baca dalam pembahasan-pembahasan yang kita butuhkan. Ini cukup lengkap, bisa dikeluarkan dan dibahas. Namanya Kitab As-Siyam, karangan Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi. Saya hadir masuk ke toko kitab, ini cukup rumit didapatkannya, ya, tapi alhamdulillah bisa didapati dan tersisa tinggal satu kitab saja di toko itu. Ini insya Allah kalau nanti diperkenankan bisa dikopi, Anda boleh kopi, dan ini masih asli, sama dengan aslinya. Ya, masih berbahasa Arab. Ya. Nah. Untuk itu kita bahas, ya. Untuk itu kita bahas. Saya selalu katakan kalau ada sesuatu yang belum kita dapati atau belum kita kuasai, jangan menyerah dulu. Karena kita itu manusia yang luar biasa. Saya sering katakan pada Anda bahwa manusia itu saat diciptakan oleh Allah, diberikan perangkat pengetahuan yang sangat luar biasa. Bahkan memorinya paling minimal itu 100 juta gigabyte. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian ditampilkan penciptaannya dan kemampuan pengetahuannya di hadapan langsung malaikat dan jin, itu yang pertama kali dicek memorinya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, paling kiri sebelah atas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam semua nama jenis benda. Semua jenis benda yang ada di semesta. Kemudian diminta oleh Allah di ayat 33 untuk disampaikan. Ayo sebutkan ini, sebutkan itu. Anda bayangkan, saya mau tanya pada Anda, berapa jumlah benda di semua alam semesta? Taib. Sederhana ya. Jawaban malaikat pada saat itu wallahu a'lam. Jawabannya pada saat itu wallahu a'lam. Ayat 32-nya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah Maha suci Engkau, kami tidak tahu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bahasa singkatnya wallahu a'lam. Malaikat bisa jawab wallahu a'lam. Malaikat tidak pernah salah, tidak bermaksiat. Quran surah 66 ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mengerjakan sesuai perintah, tidak pernah maksiat. Ditanya tidak tahu, wallahu a'lam. Anda bukan malaikat. Potensi maksiatnya cukup banyak, taatnya bisa menurun. Ditanya luar biasa. Nah, karena itu kita kembalikan ke sini. Ketika disebutkan qala ya Adamu ambihum. Adam sebutkan, tampilkan pada mereka, sampaikan bisa disebutkan. Karena itu para pakar menyebutkan, menganalisis di antara ayat ini, kesimpulannya manusia itu punya potensi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam keadaan tertentu, potensi terpendamnya itu bisa aktif dan kadang di luar nalar yang sekali kita lihat dalam kehidupan. Kayaknya nggak seperti ini gitu. Saya sering katakan pada Anda, kecepatan larinya berapa Mas? Allahu a'lam. Kayaknya kalau yang seperti ini tidak harus wallahu a'lam gitu ya. Baik, misal ambillah contoh 60 km per jam. Begitu lari 60 km per jam, cukup lumayan cepatnya. Baik, normal. Di belakang Anda ada singa. Bisa 140 km per jam. Luar biasa. Bisa berlipat kecepatannya dan tiba-tiba tenaga itu muncul. Gambaran untuk mahasiswa, teman-teman yang belajar. Kok bisa pelajaran sehari-hari agak telat, begitu besok mau ujian, malam menghafal, bisa hafal tuh satu buku. Itu kemampuan dari mana gitu kan? Dia ada sesuatu yang luar biasa. Saya sering sarankan kalau Anda belum bisa menguasainya saat ini, jangan simpulkan bahwa Anda tidak bisa mendapatinya. Kopi dulu aja, bawa ke rumah, pelajari dengan baik. Kalau bukan Anda, anak Anda yang akan membacakan pada saatnya. Jelas ya? Ini kitabnya namanya As-Siyam. Kita bahas dua hal dulu dari kitab ini. Pertama, tentang dasar puasa. Nanti kita uraikan. Yang kedua tentang makna Ramadan. Makna Ramadan. Kalau masih ada waktu kita bahas ketentuan dan syarat. Karena dalam setiap ibadah, syarat dan ketentuan berlaku. Baik.
Salat ada ketentuannya? Ada. Ada syaratnya? Ada. Haji ada ketentuannya? Ada syaratnya? Ada. Nikah ada ketentuannya? Ada syaratnya? Ada. Syarat dan ketentuan berlaku. Taib, kita mulai bagian pertama. Kita agak cepat karena kita hanya punya waktu untuk bagian pertama ini. Kita mulai sampai dengan menjelang Isya insyaallah. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Saya turunkan teorinya sebentar sebelum ke kitab. Ikhwas sekalian, saudara-saudariku, penting diketahui bahwa setiap hal yang terkait dengan ibadah, kaidah sederhananya, mesti memiliki dasar yang disebut dengan dalil. Ini kaidah ibadah. Jadi sepanjang sesuatu disebut dengan ibadah, ditunaikan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketentuan dan cara tertentu, maka patokan utama dia mesti punya dalil, mesti punya dasar disebut dengan dalil namanya. Paham? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengerjakan apapun dalam bentuk ibadah, itu selalu diawali dengan dasar yang diturunkan. Muhammad kerjakan ini. Tiba saatnya lakukan ini. Hei orang beriman kerjakan ini. Hei orang beriman tinggalkan ini. Nah, ulama sepakat ketika turun ketentuan itu, maka berlaku hukum ibadah yang dimaksudkan. Dengan 5 hukum utama. Nanti ada wajib, ada sunnah, ada mubah sebelumnya, ada makruh, ada haram. Semua ini dikemas dalam bentuk dalil bila terkait dengan persoalan ibadah. Jadi sederhana, kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu sifatnya ibadah, cek dalilnya ada enggak? Paham ya? Baik, jika ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, enggak usah terlampau kreatif. Ya, jangan menyusahkan diri sendiri. Allah memberikan batasan itu supaya hidup kita mudah. Cukup kerjakan ini, aktualisasikan nilainya dalam kehidupan, jangan membuat repot diri sendiri. Jika ada, kerjakan. Tidak ada, cukupkan sampai di situ. Dan nanti jenis dalil jangan disimpulkan terbatas. Ada dari Quran dan Sunnah sebagai yang utama. Ada nanti ijma' dari para ulama. Ada qiyas nanti dan ada turunan-turunan yang lainnya. Begitu turunannya ada, maka ada kemudahan bagi kita untuk mengerjakannya. Paham sampai sini? Baik. Jadi urusan agama, ibadah, patokannya apa? Dalil. Baik. Malam ini insya Allah ada tahajud? Ada. Dalilnya mana? Quran surah ke-17 ayat 79. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008. Besok sebelum subuh ada salat 2 rakaat? Ada. Dalilnya mana? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Besok ada peluang menunaikan rawatib? Ada. Berapa rakaat? 12 rakaat. Dalilnya mana? At-Tirmidzi nomor hadis 414. Jadi begitu ada turunan dalil, ada kebolehan bagi kita mengerjakannya. Paham? Baik. Ba'da salat subuh teman-teman sekalian, ada enggak salat 2 rakaat? Tidak ada. Dalilnya mana? Enggak perlu pakai dalil, memang enggak ada dalil. Jelas ya? Ketika dalilnya tidak ada, maka tidak berlaku kewajibannya. Ingat, yang dicari dalam ibadah bukan larangan, tapi perintah. Kalau larangan, Anda enggak akan temukan larangannya. Baik, salat subuh berapa rakaat? 2. Boleh 3? Kan enggak ada larangannya. Silakan temukan di Quran dan hadis. Enggak ada larangan salat subuh 3 rakaat. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari, enggak akan ditemukan. Baik. Kenapa? Karena dasar bahasanya bukan larangan, tapi perintahnya, ini poinnya. Jelas ya? Nah, sebaliknya terkait dengan urusan dunia yang tidak terkait dengan ibadah dalam pengertian ritual, maka yang dicari larangannya. Ingat, bukan dalilnya, larangannya. Jika hal itu tidak terkait dengan ibadah dalam konteks ritual, maka yang dicari larangan bukan perintahnya. Jangan dibalik. Ya, Anda setelah ini haus, kemudian datang ke Ihsan Mart, tiba-tiba ingin beli OIC. Begitu mau beli, Mas, OIC 1, dalilnya mana ayo? Nggak akan ketemu. Ya, Anda pulang dari sini beli somai, dalilnya mana? Capek, ya. Maka yang seperti ini dicari larangannya. Sepanjang bukan yang haram, Anda boleh kerjakan. Nah, sekarang ada pembahasan tentang puasa. Puasa itu ibadah bukan? Ibadah, karena dia masuk pada kategori ibadah, terkait hubungan kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti punya dasar atau dalil yang mengharuskan ini kemudian ditunaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Apa dalil yang menunjuk pada kewajiban puasa ini? Maksud saya kalau nanti Anda ditanya, kita bisa paham ini rupanya yang menjadikan kita itu mesti menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Masih ingat tadi? Dari dalil turun hukum ada berapa? 5. Satu apa? Gini. Kalau ingin cepat memahami hukum, tarik garis begini. Kemudian beri titik di tengah-tengah.
atau garis. Di tengah ini tuliskan M, mubah. Garis kanan, kalau geser ke kanan, ambil positif ke sini, ambil negatif ke sini. Kalau geser ke kanan, naikkan sedikit sini sunnah. Sampai sini lagi, wajib. Geser ke kiri, jadi negatif ke sini, mubah, turun sini, makruh. Jelas? Tidak ada larangan, cuma tidak disukai. Dosa sih enggak, cuman Allah enggak suka. Baik, Anda mengerjakan itu, cuman dosa sih enggak, cuman Allah enggak suka. Kalau Allah enggak suka, bagaimana rahmat bisa turun kepada Anda? Jelas ya? Anda mau bertamu pada seseorang, orangnya enggak suka. Anda ke situ dosa sih enggak, cuman ketika Anda datang di hadapannya, dia enggak suka akan kedatangan Anda. Bagaimana kira-kira Anda berinteraksi dengan orangnya? Nah sekarang Anda mengerjakan perbuatan yang Allah enggak sukai, dosa sih enggak. Cuman kayaknya ketika Anda ingin mengerjakan, bagaimana Allah menyikapi pekerjaan Anda itu? Paham ya? Tarik ke sini, haram. Untuk menentukan apakah ibadah memiliki turunan hukum ini, apakah dia menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, bahkan haram, kita harus lihat pada keadaan dalil saat diturunkan yang meminta kita mengerjakan atau meninggalkan ibadah yang kalau sifatnya perintah untuk kerjakan, kemungkinan besar ini ada ini. 3 dari sini tarik ke kanan. Dari mubah naik ke sunnah dan ke wajib. Kalau sifatnya larangan teman-teman sekalian, maka kemungkinan tarik ke sini. Bisa makruh, bisa haram. Jelas? Ini perintah, ini larangan. Paham sampai sini? Baik, sekarang kita praktekkan ini ke dalam konteks puasa. Kita lihat apakah itu sifatnya perintah atau larangan. Setelah itu kita lihat apakah sifatnya kalau perintah sunnah atau wajib. Dengan itu kita mengerti pembahasan tentang dasar kewajiban kita dan konsekuensinya apa. Kalau sunnah konsekuensinya apa, kalau wajib konsekuensinya apa dalam kehidupan kita. Paham? Alhamdulillah. 1. Walaupun kita sudah sama-sama memahami, tidak ada salahnya kalau kita coba sedikit bacakan apa yang dituliskan di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Shaumu Ramadan, puasa Ramadan, wajibun binassil kitabi was sunnah wal ijma'. Sudah diberikan kesimpulan pertama, tapi tahan sebentar. Puasa Ramadan itu dalilnya ada di Alkitab, Al-Quran. Kemudian as-sunnah, sunnah Nabi SAW. Dan ketiga, ijma'. Kesepakatan para ulama dalam satu hukum tertentu yang tidak bisa dibantah lewat aspek-aspek yang lainnya. Kita lihat pertama, dalilnya dari Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 183. Quran, surah kedua, ayat 183. Perhatikan redaksinya. Saya ajarkan Anda sedikit untuk membaca bahasa-bahasa Al-Quran. Lihat baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus ya. Lihat baik-baik. Kutiba alaikumussyam. Redaksinya menggunakan bentuk pasif. Kutiba alaikumussyam. Kutiba ala. Kutiba ala. Fokus. Kalau ada bentuk kata seperti ini, kutiba kemudian menggunakan kata ala, saya berikan rumus cepat, maka pemaknaan pertama bisa dipastikan secara umum ini menunjukkan bentuk kewajiban. Jika kalau ada bentuk kutiba ala, furida ala, itu umumnya menunjuk makna kewajiban, sesuatu yang wajib. Sudah? Baik. Jika saya ulang, ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, ketika disampaikan menggunakan kata farada, menggunakan kata kataba atau kutiba, itu secara umum, maka kaidahnya umumnya menunjukkan makna wajib. Jelas? Saya ulang, umumnya menunjukkan makna apa? Wajib. Jadi ketika Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba ala. Begitu menggunakan kata kutiba ala, ada kata kutiba ala. Setiap kata yang diawali dengan kata kutiba, bila dia berbentuk perintah, maka menunjukkan makna kewajiban, sesuatu yang wajib. Tahan. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau kalimatnya menggunakan kata kutiba ala, hukumnya apa? Wajib. Karena petunjuknya menunjukkan makna wajib, maka tarik hukumnya dengan turunnya ayat ini, hukumnya
puasa memiliki hukum wajib berdasarkan turunnya ayat ini menggunakan redaksi kutiba ala. Paham di sini? Baik. 1. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, langsung terjemahannya disebutkan diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Dari mana datangnya kalimat diwajibkan atas kalian? Karena setiap bentuk kata kutiba maknanya wajib. Karena itu langsung dipahami, karena maknanya wajib, maka hukumnya pun langsung disimpulkan. Hukum puasa saat ayat ini turun bukan menunjuk pada puasa sunnah, bukan puasa Senin, bukan puasa Kamis, bukan puasa Daud, bukan puasa Ayyamul Bid, tapi puasa khusus yang memiliki hukum wajib. Paham? Puasa Senin hukumnya apa? Puasa Kamis hukumnya apa? Sunnah. Puasa Daud hukumnya apa? Silakan cek hadis-hadisnya. Kalau Anda kemudian mendapati hadisnya, Anda tidak akan temukan kalimat kutiba melekat di sana dengan menunjuk penegasan makna kewajiban. Jadi saya ingin sampaikan pada Anda, ketika ayat ini turun menggunakan kata kutiba, yang dimaksud bukan puasa-puasa yang sunnah. Tapi yang dimaksud puasa berhukum wajib. Paham? Baik, konsekuensinya. Wajib. Bila dikerjakan, dapat apa? Pahala. Ini kaidah fikihnya. Bila dikerjakan, dia mendapat pahala. Bila sengaja ditinggalkan, mendapat apa? Dosa. Ringan sekali, dosa. Masya Allah. Tahan sampai sini. Dikerjakan dapat apa? Pahala. Ditinggalkan dapat apa? Dosa. Baik, saya ambil contoh yang lain. Setiap ada turunan kata kutiba, kataba, kitab, ini menunjukkan sesuatu yang apa? Wajib. Buka Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Begitu ayat ini menggunakan kata kitab, turunan dari kata kutiba, kataba, ini menunjukkan yang dimaksud solat wajib. Jelas? Solat ketika turun kalimatnya menggunakan turunan kata kataba, kutiba, kitab, hukumnya wajib. Jadi kalau solat wajib, berapa waktunya? 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi konsekuensinya sama dengan yang ini. Dikerjakan dapat pahala, ada yang meninggalkan dapat apa? Dosa. Kalau pahala, tempat muaranya apa namanya? Surga. Baik. Kalau dosa, muaranya apa namanya? Neraka. Kalau bicara surga neraka bukan di dunia, bicaranya akhirat, saat pulang ke akhirat. Ini bekal yang dibawa. Jadi seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran kepada kita. Duhai yang ingin punya banyak pahala, yang ingin cepat masuk surga, ini saya turunkan amalan yang dengan ini banyak peluang Anda untuk mendapatkan bekal-bekal ke surga. Tapi kalau nggak mau, silahkan aja. Kalau memang Anda sudah pengen ngapling tempat di neraka. Paham? Baik, itu cara memahami singkatnya. Di ketika Allah menurunkan perintah puasa, ingat, hakikatnya Allah bukan ingin memberikan beban kepada kita, tapi ingin mewujudkan harapan orang-orang yang mencita-cita masuk surga. Jelas ya? Coret. Bagian pertama kita dapatkan. Sekarang, siapa yang dapat kesempatan untuk menunaikan puasa ini yang berhukum wajib? Ya ayyuhalladzina amanu, duhai para pemilik iman. Pemilik imannya menggunakan kata alladzina, alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Secara singkat, jika kalimatnya menggunakan kata alladzina, huruf sambung menunjuk pada subjek bahkan objek, ini dalam bahasa Arab secara singkat menunjuk makna luas tanpa batas. Kalau dalam konteks ibadah, sepanjang dia sudah memasuki masa baligh. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, sepanjang dia sudah beriman kepada Allah, sepanjang sudah masuk masa balighnya, maka masuk dia kemudian dalam kategori diwajibkan dalam menunaikan puasa. Jelas sampai sini? Baik. Lihat cara memahaminya. Apa hukum puasa? Wajib. Kalau wajib hukumnya apa? Harus dikerjakan. Dapat apa? Pahala. Untuk mendapat pahala muaranya apa? Surga. Saya buat persamaannya. Begini cara memaknainya. Ibadah, hukum wajib, dapat pahala, sama dengan surga. Balik. Orang
yang ingin ke surga, dia mesti cari bekal namanya pahala. Pahala ini hanya didapatkan lewat ibadah. Ketika Allah mewajibkan ibadah, sesungguhnya bukan ingin membuat kita susah, tapi supaya kita mendapatkan bekal untuk ke surga. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya Allah saya ingin ke surga, kata Allah, baik saya berikan kemudian kamu bekalnya. Ambil bekal ini kamu bisa ke surga. Paham? Apa bekalnya? Pahala. Lewat mana? Ibadah. Jadi kalau Anda diminta oleh Allah dengan satu kewajiban, jangan mengeluh. Karena sesungguhnya kewajiban diturunkan bukan ingin membuat kita lelah dalam menunaikannya, tapi ingin mempercepat cita-cita yang kita harapkan. Paham sampai sini? Karena itu saya berikan Anda rahasia luar biasa. Saat ayat ini turun, tidak ada satu sahabat pun kemudian yang merasakan sedih, yang merasa pesimis, tapi pada umumnya seluruhnya ketika muncul ayat kewajiban mereka gembira. Karena tiket surga mereka dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah itu. Jadi kalau Anda sedang malas-malas, maaf ya, sholat dipanggil agak malas, dekat puasa agak perasaan belum siap. Pahami lewat pemahaman seperti ini. Ini Allah turunkan pada saya supaya saya meraih surga saya, bukan ingin mempersulit keadaan hidup saya. Jelas? Coret. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, sepanjang dia baligh, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Baik, kalimat kutiba alaikumussyam secara spesifik menunjukkan bahasan pertama kita, dasar kewajiban ibadah puasa. Quran surah kedua ayat 183. Dasar pertama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua, sunnah. Sudah? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis ke-8, saya ambil yang paling ringan. Di Al-Arba'in, diambil lagi oleh Imam An-Nawawi, dicantumkan pada posisi hadis nomor 2. Ketika malaikat bertanya pada Nabi SAW, mal Islam, apa pokok-pokok keislaman? Dasar-dasar keislaman, hal yang wajib dalam Islam. Maka Nabi menjawab 5 persoalan pada saat itu. Perhatikan pokoknya. 1, an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersyahadat, mengakui hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang layak disembah, dan cara menyembahnya lewat tuntunan Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Baik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah mengajarkan pada kita bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Tayyib. 2, wa tuqimas salat. Jadi kalau ada orang kemudian mau masuk Islam, dia salat tapi tidak syahadat, tidak sah keislamannya. Syahadat dulu. Kalau ada orang sudah bersyahadat tapi dia tidak mau salat, ada yang tidak sempurna dalam keislamannya. Jelas? 3, wa tu'tiyaz zakah. Anda mengeluarkan zakat. Saat Anda memiliki harta masuk dalam kategori wajib zakat, keluarkan zakatnya. 3. 4, wa tasuma Ramadan. Dan Anda tunaikan puasa Ramadan. 5, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, menunaikan ibadah haji jika engkau telah menyiapkan kemampuan dalam mewujudkannya. Dalam hadis ini Nabi menempatkan puasa pada urutan yang keempat. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban dalam Islam, Nabi menjawab puasa, urutan nomor 4. Lihat, ayatnya menyebutkan wajib. Hadisnya menunjukkan wajib. Jika ayat dan hadis sudah bicara wajib, maka mustahil ada manusia biasa yang bukan rasul, yang bukan Tuhan, keluar dari hukum ketetapan yang dimaksudkan. Maka semua ulama sepakat, karena ayatnya menyampaikan wajib, hadisnya mengatakan wajib, maka semua tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, hukum puasa berdasar 2 sumber dalil ini, hukumnya wajib. Kesepakatan para ulama tanpa perbedaan pendapat di dalamnya, itu disebut dengan ijma' namanya. Baik. Tahan. Kita belajar pengetahuan sejenak ya, supaya lebih mengetahui argumentasi dengan baik. Jika satu kewajiban, satu perintah jelas dari Qur'annya, jelas dari hadisnya, dan ada ijma' di dalamnya, perhatikan baik-baik, maka kaidahnya
ibadah yang diturunkan ini tidak main-main dan ada sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya. Saya ulang, jika ayatnya sudah jelas, hadisnya jelas menunjukkan hukum, dan ulama tidak ada perbedaan pendapat di dalam menetapkan hukumnya sesuai dengan dua dasar tadi, maka ini menunjukkan ibadahnya sangat penting dan ada sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya. Paham sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apa keistimewaan ibadah ini sampai-sampai ayatnya tidak ada yang samar mengatakan wajib, hadis yang mengatakan wajib, dan tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat untuk menetapkan kewajibannya. Inilah pembahasan terpenting yang kita bahas pada malam hari ini. Apa rahasia di balik ibadah puasa ini yang sampai Allah cuma turunkan satu kali dalam setahun untuk bisa menunaikannya. Ini pembahasan intinya. Bismillah. Saya lupa tanya, boleh saya hapus? Alhamdulillah. Luar biasa. Pembahasan spesial kembali ke fitrah. Datang, nerangkan, tulis sendiri, hapus sendiri, luar biasa. Masya Allah. Ayo saya simpulkan supaya paham apa yang saya uraikan. Kita akan bahas tentang puasa, pertama dasarnya sudah kita bahas. Kesimpulan hukumnya apa? Wajib. Baik, kalau wajib dikerjakan dapat apa? Pahala. Kalau banyak pahala masuk ke mana? Surga. Maka cara membaca kesimpulannya, kalau diwajibkan akan sesuatu, jangan marah. Karena itu mempercepat kita untuk ke surga. Jelas? Baik, kaidah kedua. Apakah di Quran disebutkan puasa wajib? Ya, dalilnya apa? Quran surah kedua ayat 183. Apakah di hadis disebutkan wajib? Ya, dalilnya apa? Di antaranya hadis Muslim hadis yang ke-8. Apakah ada ijma ulama menetapkan kewajibannya? Ya, kaidah selanjutnya, jika di Quran dikatakan wajib jelas, hadis jelas dan ulama ijma, ini menunjukkan ada yang istimewa dalam ibadah itu. Saking istimewanya, semua jelas, tidak ada perbedaan di dalamnya.